Nah, kamu telah membaca uraian di atas ya. Ternyata ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Coba tuliskan organ tubuh manusia dalam peredaran darah. Bu Guru, niki Oke. ditulis. Niki Boten ditulis. Boten. Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah, nanti ini untuk tugas di rumah ya. Apa saja organnya? Kemarin ada 3 ya. Jantung, pembuluh darah, kalih paru-paru. Ya, ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Kemudian kita lanjut berikutnya. Berarti anak-anak sudah paham ya. Nah, yang pertama adalah jantung ya. Apa fungsi jantung manusia? Untuk memompa Apa? memompa darah Untuk memompa darah ke saluran tubuh. ke seluruh tubuh. Dan tubuh. Kemudian bagaimana cara jantung memompa darah? Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksi secara bergantian. Guru? Ya, berkontraksi dan berelaksasi ya. Ketika berkontraksi itu jantungnya mengembang, kemudian relaksasi mengempis ya. Jadi gerakannya seperti berdenyut-denyut kalau kita rasakan ya. Kemudian lanjut lagi. Di manakah letak jantung manusia? Di mana letaknya? Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ya, letaknya di dalam rongga dada sebelah kiri. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Anak-anak bisa merasakan ya denyut jantungnya di rongga dada sebelah kiri. Coba kita rasakan. Yuk dipegang rongga dada sebelah kiri. Ya, terasa bagaimana? Terasa berdenyut ya, berdetak. Kemudian, nah langkah selanjutnya kita akan mencoba menghitung denyut nadi. Jadi jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah ya. Ada beberapa pembuluh nadi yang dapat kita rasakan denyutnya. Jadi ketika jantungnya berdenyut, pembuluh nadi itu juga ada yang terasa denyutnya, namanya denyut nadi. Ya, anak-anak bisa menempelkan, nah ini, dan tekankan tangan, jangan terlalu keras ya. 3 jarimu, telunjuk, tengah, dan manis pada pergelangan tangan yang lain. Temukan denyut nadimu. Hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Ya. Kemudian nanti hasilnya akan kita kalikan 4. Bu Guru akan menghitung menggunakan timer ya. Akan hitung 15 detik. Sudah bisa dimulai? Bisa dimulai? Udah bisa masuk, Guru. Ya. Guru hitung ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Habis waktunya. Nah, sudah ya. Mbak Dira, berapa kali denyutnya? Bisa merasakan? Berhasil? Ada berapa kali tadi? Dek, 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 itu
itu ya. Berapa kali? Ya, Mbak Iza. Apa Bu Guru? Mbak Iza bisa menghitung tadi menemukan berapa kali denyutnya? 3 kali. 3 kali. Harusnya ini terasa ya, dek, 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 dek gitu ya. Iya. Oke, berapa kali? Hanya 3 kali. Kalau Mbak Friska? 2 kali. Hanya 2 kali. Nih, ya anak-anak ya. Jadi tangannya itu kalau bisa ditengadahkan seperti ini ya. Bisa diletakkan di atas meja tangannya ya. Nah, tangannya diletakkan seperti ini, kemudian menggunakan 3 jari. Ini ya. Ini kan kelihatan ada uratnya di sini ya. Nah, ditahan seperti ini. Kita hitung. Sudah merasakan denyutnya? Dek, 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 dek itu? Bon. Bon, ya. Nah, kita ulangi lagi, hitung 15 detik ya. Bisa dimulai? 1. Ya. Udah? Tangannya diletakkan di meja atau di apa ya? Kalau kaki ya bisa disandarkan di kaki ya. 1, 2, 3. Hop. Ya, udah. Kurang lagi. Eh? Mbak Dira berapa kali? 4 kali. Hanya 4. Mbak Iza? 15 Guru. 15 kali. Kalau Mbak Friska? 5 kali. 5 kali. Cepat dikalikan 4 sekarang. 20 kali. 20 kali. Nah, ini ya. Anak-anak baca yang bawah nih. Kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60 sampai 80 kali setiap menit ya. Ketika kita posisi sedang istirahat. Kecepatan denyut jantung juga dipengaruhi usia. Antara laki-laki dan perempuan beda ya. Kemudian kalau kita misalnya masih duduk dengan denyut nadi atau denyut jantung setelah berolahraga juga berbeda ya. Ketika kita sakit dan sehat itu denyutnya juga berbeda. Semakin aktif denyut jantungnya semakin aktif juga ya. Nah, kalau menggunakan tangan mungkin ini kurang akurat ya. Nah, di sini ada alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung. Ada yang tahu alatnya apa? Alatnya namanya apa? Bisa baca di buku paketnya masing-masing ya, buku tema 4 namanya elektrokardiograf ya. Elektrokardiograf. Ada yang pernah melihat elektrokardiograf? Mbak Iza? Mbak Dira? Kameranya dimatikan? Elektrokardiograf sudah pernah melihat? Belum tahu ya seperti apakah elektrokardiograf itu. Nah, mungkin anak-anak pernah melihat kalau ke rumah sakit atau pernah melihat di televisi ya kalau ada orang sakit biasanya masuk ruang ICU itu ditempelkan alat untuk mengetahui denyut jantungnya ya. Nanti akan keluar seperti ini ya, seperti rumput sandi rumput ini ya. Nah, ini denyut jantungnya. Ya, alatnya seperti ini. Kalau nonton TV ada orang masuk rumah sakit,
di ICU ya. Nih denyut jantungnya. Kalau udah meninggal biasanya garis lurus gitu ya. Mbak Isa, suaranya bisa diaktifkan? Bisa. Ya. Pernah melihat ini ya di televisi ya? Namanya apa anak-anak tadi? Namanya elektrokardiograf ya. Bisa diulangi? Elektrokardiograf. Fungsinya untuk apa? Ini tulisannya seperti ini. Buatan jelas, Bu Guru. Oh, kurang jelas. Bu Guru perbesar dulu ya. Nah, ini seperti ini. Sudah jelas? HP-nya bisa ini ya, ditarik seperti ini. Nah, biar besar. Oke. Elektrokardiograf. Tulisannya ELEKTRO kardiograf biasa ya. Fungsinya untuk apa elektrokardiograf? Untuk mengukur kecepatan denyut jantung ya. Anak-anak bisa baca di buku tema 4 ada. Di buku tema 4, coba buku tema ada di halaman 4. Nah, kita buka halaman 4 ya. Halaman 4. Ini ya. Tapi di situ tidak ada gambarnya. Jadi Bu Guru tunjukkan gambarnya seperti ini. Kalau anak-anak ke rumah sakit, ini biasanya di ruang ICU ada alat seperti ini ya. Elektrokardiograf. Sekarang bertambah pengetahuannya ya. Ada alat yang namanya elektrokardiograf. Kalau dokter itu kadang menggunakan stetoskop ya, alat yang dipasang di telinga. Pernah melihat kalau stetoskop? Anak-anak sakit periksa ke dokter kemudian diperiksa. Tempelkan di sini biasanya ya, di dada. Itu namanya stetoskop ya. Ya, kita lanjutkan. Jantung terdiri dari berapa ruang? Bisa melihat gambarnya ya? Jantung terdiri dari berapa ruang? Ya, ada 4 ruang. Ruangannya apa saja di sini? Serambi kanan, serambi Serambi kiri, kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. bilik kanan dan bilik kiri. Kemudian tadi kan yang pertama alat peredaran darah itu jantung. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah. Pembuluh darah pada manusia dibagi menjadi 2 ya. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru. Anak-anak bisa lihat di buku paketnya, buku tema 4 halaman 5. Bisa baca di buku tema 4 halaman 5. Dibagi menjadi 2. Ada yang warnanya biru, ada yang warnanya merah ya. Darah di sini ya. Yang warnanya biru namanya pembuluh vena. Dan yang berwarna merah namanya pembuluh nadi. Pembuluh vena atau pembuluh balik biasanya ya. Pembuluh vena disebut juga pembuluh balik. Sedangkan pembuluh nadi itu disebut juga dengan arteri. Yang merah namanya apa? Arteri. Yang biru? Vena. Nah, ini fungsinya berbeda ya. Di sini ada tugas nanti untuk anak-anak.
Kamu telah memperoleh informasi tentang peranan yang berbeda antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Anak-anak bisa melihat tabelnya di halaman 6. Lihat halaman 6 ya. Menyebutkan 3 perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh vena. Tadi kita sudah tonton di video, ya. Nah, ini ya, sudah di screenshot. Ada perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh vena. Nanti kalian cukup menyebutkan 3 saja perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh vena. Kalau pembuluh nadi, darah itu keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh vena, darah menuju ke jantung ya. Kemudian kalau nadi, pembuluh nadi itu kaya kan oksigen ya. Kalau vena itu darah kotor, jadi kaya akan karbon dioksida. Kemudian ini dindingnya. Kalau pembuluh nadi itu dindingnya tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh vena itu dindingnya tipis dan kaku. Jadi kalau luka itu darahnya itu kadang terpancar ya. Darahnya. Ya. Ya ini, jika terluka darahnya menetes. Nih, anak-anak pernah terkena pisau. Siapa yang pernah kena pisau? Terang ya. Inge. Keluar darahnya apa tidak, Mbak? Keluar. Ya, darahnya itu menetes ya. Tapi kalau pembuluh nadi itu jika terluka darahnya akan memancar. Ya, kalau manusia jangan dicoba. Ini apa namanya? Pernah lihat orang menyembelih ayam? Pernah. Iya, yang digorok itu area ini ya, kepala ya. Nah, itu nanti darahnya akan memancar karena yang apa namanya? Yang terluka itu nadinya. Kemudian kalau pembuluh nadi itu denyutnya terasa. Tadi kita sudah praktek ya. Kemudian kita juga bisa merasakan pembuluh nadi di area belakang kepala. Di sini. Nah, sebelah mana kalau nadi? Berarti sebelah kanan ya. Jadi di sini, yang sebelah kanan. Bisa merasakan? Di belakang telinga. Rasa nyut-nyut-nyut seperti itu? Oke. Kemudian kita lanjut lagi ya. Nanti anak-anak bisa mengisikan ini ya. Kemudian bisa dicatat pada buku tugas masing-masing. Kemudian yang terakhir, alat peredaran darahnya adalah paru-paru. Iya, paru-paru terjadi pertukaran antara darah yang kaya akan oksigen ya. Tadi kan darah dari seluruh tubuh yang sudah digunakan itu kan mengandung karbon dioksida, ditukar dengan darah yang kaya akan oksigen di paru-paru kita ya. Pertukaran itu terjadi di alveolus. Nah ini ya alveolus ya. Di sini banyak kapiler darah. Kapiler itu pembuluh darah yang paling kecil, namanya kapiler. Rizka sudah ngantuk ya, capek ya. Semangat ya. Coba semangat pagi. Pagi. Tadi ya, pertukarannya terjadi di mana anak-anak? Di alveolus ya. Di sini ada kapiler darah.
Kemudian lanjut lagi. Nah, ini ada tugas ya. Tugasnya, anak-anak kerjakan pada selembar kertas HVS atau buku gambar. Anak-anak bisa membaca tugasnya di halaman 7, buku tema 4. Menggambar organ peredaran darah manusia. Nanti di grup WA, Bu Guru akan membagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompoknya Mbak Iza akan menggambar organ peredaran darah manusia yang pertama, yaitu jantung. Kemudian kelompoknya Mbak Friska nanti akan menggambar organ peredaran darah yang kedua, yaitu pembuluh darah ya. Dan yang ketiga, kelompoknya Mbak Dira akan menggambar peredaran darah manusia paru-paru yang terakhir. Guru kelompoknya sinten mawon? Kelompoknya kelompok belajar masing-masing. Mangke di foto Bu Guru kirim teng grup. Di foto kirim teng grup. Nanti Bu Guru bacakan nama kelompoknya, kelompok kelas saja ya. Nanti akan menggambar tuh kelompok yang kedua pembuluh darah dan kelompok yang ketiga ada Mbak Friska 1. Kemudian dibagikan. Jadi cara kerjanya kalau jantung adalah sasi. Kemudian kalau dari jantung kerjanya terjadi pertukaran amdas dengan darah yang kaya akan oksigen. Halo? Halo? Mbak Iza? Ya. Kalau ada yang coba salah satu, siapa yang mau membacakan pantun ini? Halaman pintu. Halaman Mbak Dira coba dibaca. Halaman 8 Bu Guru. Ye, anak-anak bisa menyimak di halaman 8. Mungkin kurang dekat dengan HP-nya ya Mbak Dira, suaranya biar bisa jelas nggih. Didekatkan lagi nggih sama HP-nya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Ya, itu adalah contoh pantun ya. Nah, pada pembelajaran kali ini anak-anak akan belajar bagaimana ciri-ciri pantun ya. Kalian bisa menyimak video berikut. Saya akan tayangkan videonya. Bisa lihat ya videonya ya. Bayu, kamu bisa membuat pantun ya? Bisa dong. Keliling kota naik becak, walau lama tiada jemu. Banyak-banyak engkau membaca, membaca adalah kunci ilmu. Wah, Dayu, keren sekali bikin pantunnya. Aku diajarin bikin pantun ya. Denny biasa aja kok. Yuk, kita hari ini belajar tentang pantun bersama-sama. Hai adik-adik, sahabat dapur ilmu. Sekarang kita akan belajar tentang pantun pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 sekolah dasar. Adik-adik, sekarang kita belajar tentang pantun. Apa itu pantun? Apakah ada yang tahu di antara kalian apa itu pantun? Ya, pantun
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantun merupakan bentuk puisi Indonesia atau Melayu dan tiap baitnya atau kuplet biasanya terdiri atas 4 baris yang bersajak A, B, A, B. Tiap larik biasanya terdiri atas 4 kata. Baris pertama dan baris kedua biasanya untuk tumpuan atau sampiran. Dan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Ya, Dede, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan ada pengertian lain dari pantun, ya hampir sama ya, intinya sama. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Jadi setiap baitnya ada 4 baris serta memiliki sampiran dan isi yang bersajak silang A, B, A, B atau A, 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 A. Ya, diingat-ingat adik-adik. Pantun itu merupakan jenis puisi lama dan tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi yang bersajak silang A, B, A, B atau A, A, A. Apa itu sampiran dan isi? Nanti kita akan pelajari ya tentang sampiran dan isi. Bagian-bagian pantun. Di antara adik-adik ada yang tahu bagian-bagian pantun itu apa saja? Yuk kita belajar. Bagian-bagian pantun yang pertama ada sampiran. Dan yang kedua ada isi. Apa itu sampiran? Sampiran adalah 2 baris pertama pada pantun. Jadi sampiran itu berarti baris pertama dan baris kedua. Itu namanya sampiran. Sampiran biasanya berkaitan dengan alam yang menunjukkan ciri budaya masyarakatnya, dan biasanya sampiran pada pantun tidak mempunyai hubungan dengan bagian kedua, hanya sekedar mengantarkan rima atau sajak saja. Selanjutnya isi. Apa itu isi? Isi adalah 2 baris terakhir pada pantun. Jadi 2 baris terakhir itu artinya baris ketiga dan baris keempat. Pada pantun, baris ketiga dan keempat itu merupakan isi dari pantun tersebut. Isi pada pantun merupakan tujuan dari pantun tersebut. Ya, jadi isi itu merupakan tujuan, pesannya, pesan dari pantun tersebut itu apa untuk pembaca. Apa saja ciri-ciri pantun? Ada yang tahu ciri-ciri pantun itu apa? Yuk kita belajar tentang ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun sebagai berikut. 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Adik-adik sudah belajar suku kata ya saat di kelas 3 atau kelas 4 ya. Jadi ciri-ciri pantun itu tiap barisnya terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, bersajak silang ABAB atau bisa juga AAAA. 4. Baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran. Ya, merupakan sampiran atau tumpuan. Sedangkan baris ketiga dan keempat adalah isi. Contoh pantun. Contoh pantun. Enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah, rajinlah belajar, agar cita-citanya kelak tercapai. Tadi, ciri-ciri pantun itu apa saja? Tiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. Di sini ada berapa baris? Kita hitung ya.
Enak benar tinggal di Batu Jajar itu merupakan baris pertama. Segar udaranya indah dan permai. Ini merupakan baris kedua. Lalu, anak sekolah rajinlah belajar itu merupakan baris ketiga. Dan agar cita-citanya kelak tercapai ini merupakan baris keempat. Jadi, setiap bait terdiri dari 4 baris. 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Lalu, ciri-ciri yang kedua, apa adik-adik? Masih ingat? Kita masih pada contoh puisi yang pertama tadi ya. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Jadi, setiap barisnya ini itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita hitung yuk. Masing-masing baris ini ada berapa suku kata? Enak benar tinggal di Batu Jajar. Kita hitung di Oke, anak-anak bisa dengar Bu Guru? Dengar suaranya Bu Guru ya? Halo Mbak Isa, Mbak Friska, sama Mbak Dira. Ya. Dengar suara Bu Guru ya? Ya. Nih. Nah, ini tentang suku kata ya, berarti kita harus menghitung. Satu baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata ya. Enak benar tinggal di Batu Jajar, berarti menghitungnya enak benar tinggal di Batu Jajar. Ada berapa suku kata? 11. 11 ya. ada Kemudian berapa kita suku kata? lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi, Benar tinggal di Jajar. Nah, sekarang tugas berikutnya anak-anak dapat menyimak di halaman 8. Apa itu pantun ya? Nah, tadi pada awal video itu sudah ada ya. Pada awal video sudah dijelaskan ya. Pantun. Tadi pantun itu apa? Masih ingat? Guru tanyakan lagi. Pantun bersajak AB atau AA ya. Kemudian nah ini ya, pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Buatan Tiap jelas Bu Guru bait. tulisannya Bu Guru. Oh ya, nanti Bu Guru perbesar. Dijelaskan Bu Guru berarti di screenshot. Oh, mau di screenshot, baik. Ini ya. Bisa dibaca? Coba Mbak Iza yang baca. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi yang bersajak silang AB atau AA. Iya, bentar. Ini nanti bisa di screenshot. Sudah di screenshot? Belum ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini sampai pada penghujung pembelajaran, kamu telah memahami bahwa organ peredaran darah perlu dijaga kesehatannya. Seperti Siti ya, Siti rajin berolahraga. Apa olahraga kesukaan Siti? Bersepeda. Bersepeda. Dia berangkat sekolah, dia bersepeda ya. Hal ini dapat kamu biasakan di rumah bersama anggota keluargamu.
Nah, apa upayamu untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah bersama keluargamu? Coba diskusikan bersama orang tuamu dan saudaramu di rumah, nggih. Berarti saged kalih Mak Pak nek mboten kalih Mas Mbak nggih di rumah. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Nah, ini ya. Kegiatan anggota keluarga dalam upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah ya. Tadi bisa rajin bersepeda. Kemudian kalau makan makanan itu termasuk bisa menjaga kesehatan organ peredaran darah apa tidak anak-anak? Berpengaruh apa tidak? Makanan yang kita makan apakah berpengaruh terhadap kesehatan organ peredaran darah? Berpengaruh apa tidak? Berpengaruh. Ya, jadi makan makanan yang sehat ya. Kemudian kebiasaan ya, kebiasaan hidup sehari-hari, misalnya tidak merokok, itu juga berpengaruh terhadap upaya untuk menjaga kesehatan peredaran darah ya. Nanti bisa didiskusikan bersama orang tua dan saudara di rumah ya. Oke, baiklah. Pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Sebelumnya kita menyimpulkan ya, apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Tadi sudah mempelajari apa saja anak-anak? Mbak Iza, mic-nya bisa dinyalakan ya? Benar. Apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Sistem peredaran darah. Ya, sistem peredaran darah pada manusia ya. Anak-anak tahu ya organ-organ yang berperan dalam peredaran darah manusia ya. Ada apa saja? Ada jantung, pembuluh darah, dan Ya. paru-paru. Ketiga, kemudian fungsinya ya. Selain kita belajar tentang peredaran darah, kita juga belajar tentang yang kedua tentang pantun. Kemudian yang terakhir ini ya nanti didiskusikan bersama keluarga. Upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Sekian pembelajaran pada hari ini ya. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa ya. Dipimpin sama Mbak Iza. Mbak Dira mawon. Iya, Mbak Dira. Siap, gerak pada guru hormat, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina Amin. Baiklah anak-anak, jangan lupa kita jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya, dengan cara rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Kalau ada kesulitan nanti bisa tanya di grup WA ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.